Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai karang gigi. Apa sih karang gigi itu? Di sini ada pengertian karang gigi. Karang gigi adalah suatu endapan yang mengalami pengerasan yang terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi karena sisa-sisa makanan dan bakteri yang melekat dan berkembang biak. Di sini karang gigi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu supragingiva. Supragingiva ialah karang gigi yang melekat di atas gusi, yang biasanya berwarna kuning dan mudah dilepas. Sedangkan subgingiva ialah karang gigi yang melekat pada gigi di bawah gusi, yang biasanya berwarna coklat kehitaman. Lalu di sini ada penyebab timbulnya karang gigi. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu karena plak. Plak yaitu lapisan yang mengandung bakteri dan menempel erat pada gigi. Lalu karena jarang menyikat gigi, sehingga plak akan menumpuk dan menimbulkan karang gigi. Mineralisasi plak mulai dalam 24-72 jam dan rata-rata butuh 12 hari untuk matang. Plak mengandung berbagai macam seperti sisa makanan, air ludah, serta bakteri. Bakteri tersebut akan mengubah gula pada makanan menjadi asam melalui suatu proses yang disebut proses fermentasi. Plak yang tidak dibersihkan akan termineralisasi menjadi kalkulus atau karang gigi. Karang gigi menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar dan menjadi tempat menempelnya plak kembali, sehingga lama-kelamaan karang gigi akan semakin mengendap, tebal, dan menjadi bakteri. Karang gigi juga dapat terbentuk apabila gigi tidak berfungsi atau tidak digunakan, misalnya oleh suatu sebab gigi itu sakit, maka ia akan makan dengan sebelah rahang gigi giginya yang tidak sakit. Maka gigi-gigi yang tidak digunakan itu lama-kelamaan akan dipenuhi karang gigi. Lalu di sini ada akibat yang ditimbulkan dari karang gigi. Yang pertama itu gusi bengkak. Yang kedua, gusi berdarah ketika menyikat gigi. Yang ketiga itu gigi terasa ngilu. Akibatnya karena gusi mengalami penyusutan. Akar gigi bagian atas akan terlihat dan tidak terlindungi oleh gusi. Bagian yang tidak terlindungi itu akan terasa sangat ngilu bila terkena rangsangan seperti minum air es maupun minum air panas. Lalu yang keempat ada mulut bau tak sedap. Bila masalah sudah lanjut, akan mengalami gusi terasa gatal dan bisa juga gigi akan lepas sendiri. Lalu di sini ada cara mencegah timbulnya karang gigi. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Lalu yang kedua, menggunakan benang gigi atau dental floss untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa makanan yang terselip di antara dua permukaan gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Lalu yang ketiga itu menggunakan obat kumur yang mengandung koreksidin yang membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak dan karang gigi. Namun jangan terlalu sering menggunakan obat kumur, seharusnya setelah jam siang saja. Lalu yang keempat, makan buah-buahan dan sayuran yang mengandung serat. Berfungsi untuk strep cleansing. Strep cleansing itu artinya dengan mengunyah buah-buahan yang berserat dan berair akan membersihkan plak-plak yang berada pada gigi. Jadi materinya sudah selesai. Jadi kesimpulan dari materi tadi, pengertian karang gigi ialah suatu endapan yang mengalami pengerasan yang terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi karena sisa-sisa makanan dan bakteri yang melekat dan berkembang biak. Penyebabnya dari karang gigi itu ialah plak. Karang gigi dibagi menjadi dua, yaitu supragingiva dan subgingiva. Lalu akibat dari karang gigi itu gusi menjadi bengkak, gigi mudah berdarah ketika menyikat gigi, bau mulut, dan linuk ketika minum air es atau maupun air panas.
Cara pencegahannya itu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Lalu yang kedua itu menggunakan dental floss atau benang gigi. Lalu yang ketiga menggunakan obat kumur. Yang keempat, sering makan buah-buahan dan sayuran yang berserat untuk strep cleansing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.